Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, Gusti Allah taala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Man utai sapa iku amila amal sapa man sholihan ing amal soleh min dzakarin saking wong lanang aw unsa atau wong wadon, wa huwa hale utawi man iku mukminun wong kang beriman, falanuhyiyannahu mangka yaktine bakal nguripaken temen sapa ingsun hu ing man hayatan ing keuripan thayyibatan kang bagus. Al-ayah. Sesuatu yang membuat manusia dimuliakan oleh Allah ya. Bagaimana caranya atau bagaimanapun juga khitab Al-Quran ini ya, khitab Al-Quran yang dikhitabi oleh Al-Quran itu tidak ada lain adalah manusia dan jin ya. Maka ketika fi dzikri syai'in mimma yukrimullah ya, menjelaskan tentang sesuatu yang dimuliakan Allah, siapa yang dimuliakan ya, artinya manusia yang melakukan sesuatu tersebut, perilaku tersebut, atau suwiji-wiji tersebut ya, syai' juga. Bihi kelawan ma min atau aman atau ahu wa amila sholihan liwajhihi, yaitu orang amila sholihan, orang yang beramal soleh. Nah, beramal soleh ini kan sebenarnya definisinya sulit juga ya, karena soleh itu bahasa Arab ya, tidak serta-merta bahasa Arabnya soleh ketika di Indonesia soleh juga sama ya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa soleh itu ya satu, kalau menurut Gus Dur ya, soleh itu yang hatinya baik ya. Yang namanya soleh itu atau kalau dalam syairnya ya, Kang aran soleh bagus atine. Nah, ini sudah memberikan clue bahwa orang soleh itu ketika hatinya betul-betul baik ya. Ya karena ketika hatinya baik ya, maka segala perilakunya, perkataannya pasti juga ikut baik. Nah, tidak mungkin juga ada orang soleh dalam hatinya tapi perilakunya nggak baik. Kalau perilakunya nggak baik ya hatinya juga sebenarnya buruk juga gitu. Nah, bisa dicirikan kan seperti itu. Ciri orang soleh itu yang perilakunya baik, tapi definisi utamanya menurut Gus Dur adalah yang hatinya baik. Nah, tetapi ada lagi seperti Buya Syakur Yasin ya, kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa soleh itu berbeda dengan khair. Amal soleh dengan amal khair itu berbeda. Kalau amal khair, amal baik itu sekedar untuk kebaikan diri kita sendiri. Tapi kalau amal soleh itu sudah bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika ada orang mengatakan kamu orang soleh, kenapa rajin ibadah? Ya enggak juga ya. Karena soleh itu outputnya harus kepada sesama, kepada orang lain. Soleh itu contohnya sodako mungkin ya, membangunkan rumah orang yang kurang mampu, menyekolahkan anak yang tidak bisa sekolah, seperti itu ya. Ini soleh ya, soleh dalam praktek ya. Tapi minimal dari dua pembahasan itu, dari dua definisi itu, bahwa soleh itu memang memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung orang mempersepsikannya seperti apa. Tapi meskipun seperti itu ya, saya juga sendiri mengatakan bahwa soleh itu ya orangnya ya yang rajin sholat, ya mungkin dia sudah haji juga, terus
paling tidak dia orang pesantren, ya kan ya. Ini kan sebenarnya definisi yang kaku sebenarnya ya. Tapi kalau melihat Gus Dur saja ya definisinya kan sangat mudah. Intinya orang soleh itu siapapun dia yang hatinya baik. Nah, Buya Sakur mengatakan orang soleh itu yang sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Amila solihan liwajhihi. Nah, tetapi amal soleh juga harus liwajhihi, yaitu apa? Karena keridoan kepada Allah ya. Karena mencari ridho Allah ya. Kalau kita mengatakan bahwa kita ingin melakukan hal-hal yang soleh, ingin berbuat soleh, tapi ternyata ada tendensi atau keinginan nafsu juga ya, di mana letak kesolehan kita. Contoh, kita memberikan teh dan gula batu ya kepada calon, misalnya ini sih, kepada calon mertua. Ya ini kan karena liwajhil mertua ya. Ya karena tendensi untuk menyenangkan mertua ya. Apakah itu termasuk amal soleh ya? Ya nggak tahu juga, tapi minimal memberi gula batu dan juga teh ini kan sesuatu perilaku yang manfaat dan juga tidak menyakiti orang lain ya. Saya pikir ya soleh juga sih ya, bisa dinamakan soleh juga. Tetapi kalau di sini batasan-batasannya itu harus liwajhillah, betul-betul ikhlas ya, betul-betul tendensinya hanya kepada Allah. Kemudian waqala Allahu ta'ala man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, artinya berpasrah diri kepada Tuhan ya, meyakini bahwa Tuhan itu adalah yang maha Rahman Rahim, yang maha pencipta, yang maha segalanya ya. Yakin bahwa ada Tuhan seperti itu ya, bahwa Allah itu seperti itu misalnya ya, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, Allah akan memberikan dia kehidupan yang baik ya, kehidupan yang baik, hayatan thayyiban. Falanuhyiyannahu, maka menjadikan dia betul-betul hidupnya itu hidup yang baik ya, bukan hidup yang bahasa baridinnya sih ya, jejeg-jejeg jagat, bukan ya. Orang soleh itu justru dia yang memiliki visi misi ke depan yang canggih ya, visi misi ke depan yang unggul ya, yang berjenjang, yang berjarak ya, dikalkulasi secara matang. Ini orang soleh. Tapi ketika Anda mengira bahwa orang soleh itu hanya sekedar sholat, contoh, ini bukan berarti merendahkan sholat, sedangkan di sisi lainnya dia tidak memiliki planning ke depan untuk memakmurkan desanya atau untuk memakmurkan masyarakatnya, maka kesolehan dia juga kalau menurut Buya Sakur hanya dibatasi ya sebatas amal khair itu ya, bukan sampai dia memberikan kemanfaatan yang lebih kepada masyarakatnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.